Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Sini saya akan mendemonstrasikan website sederhana yang saya buat yang terintegrasi dengan ESP8266, di mana saya membuat sistem Internet of Things sederhana menggunakan protokol MQTT. Nah, ini adalah tampilan website yang saya buat untuk memantau suhu. Jadi pada SP8266 saya pasang sensor DHT11, dimana untuk mengukur temperatur, kemudian menggunakan protokol MQTT untuk berkomunikasi melalui internet, sehingga bisa mengirimkan data hasil pengukuran ke website yang saya buat. Nah, ini adalah tampilannya. Mungkin saya panaskan suhunya, nah itu berubah, yang mengartikan untuk pemantauan ini berhasil memantau secara real time, seperti yang dijelaskan pada konsep MQTT pada video saya sebelumnya, di mana MQTT ini tidak menggunakan protokol seperti HTTP, tidak perlu menggunakan alamat IP, sehingga bisa digunakan pada device yang berbeda-beda dengan topik yang satu itu. Sederhana saja untuk tampilannya. Kemudian kita ke tampilan chart, di mana saya membuat chart menggunakan package HighChart dari Google. Sini juga secara real time. Kita tunggu sampai dia muncul ya. Tuh, ada saya mengukur grafik dari Fahrenheit, Celsius, kemudian humidity secara real time. Nah, di sini juga ada informasi broker MQTT yang saya gunakan, yaitu cloudmqtt.com dengan port sekian dan topiknya itu. Nah, ini naik turun untuk suhunya. Untuk humidity-nya cenderung tetap. Naik. Oke, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman kontrol. Oke, baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan dan mensimulasikan di mana website ini juga dapat mengendalikan 3 buah LED serta satu relay dari website yang akan berkomunikasi melalui jaringan internet menggunakan protokol MQTT. Dimana ketika kita mengklikkan on pada channel 1 ataupun channel lainnya, itu akan mengkondisikan high pada codingan di SP8266, sehingga menghidupkan atau menyalakan masing-masing fungsi dari LED ataupun relay. Baiklah, ini merupakan tampilan alat, di mana alat terdiri dari SP8266 sebagai microcontroller. Terdapat juga sensor DHT11 digunakan untuk mengukur dari suhu atau temperatur. Terdapat juga 3 buah LED dan satu relay. Oke, ini adalah tampilannya. Oke.
Kemudian saya akan mensimulasikan untuk mematikan atau menghidupkan LED dan relay dari website sederhana ini, dimana ketika kita mengklik on untuk channel 1 ini akan menghidupkan relay, menghidupkan LED, nah itu LED berwarna biru hidup. Ketika kita ke channel 2 kita klik on, nah berwarna kuning hidup. Kemudian ke channel 3 berwarna merah hidup. Untuk relay akan hidup ditandai dengan lampu hijau menyala ketika kita klik on. Nah maka lampu hijau menyala dengan bunyi khasnya itu relay. Sedangkan untuk mematikannya, misal kita ingin mematikan lampu kuning channel 2, kita off kan. Nah itu off. Kemudian kita ingin mematikan relay, nah itu berhasil mematikan relay. Ini adalah coding HTML Bootstrap yang saya gunakan, sangat sederhana sekali. Nah ini seperti biasalah teman-teman ya untuk HTML codingnya. Nah di sini adalah script untuk menghubungkan protokol MQTT dengan si ESP8266 menggunakan PAHO MQTT.js. Oke, ada klien subscribe, ada klien. Kemudian kita masuk ke chart, dimana saya menggunakan high chart, dan untuk tampilan sederhananya menggunakan Bootstrap juga. Untuk tampilan background dan lain-lainnya menggunakan CSS. Sederhananya juga menggunakan PAHO MQTT untuk itunya. Nah di sini adalah menggunakan high chart yang seperti saya bilang tadi untuk memplot poin dari saya kira itu saja. Kemudian ada device untuk sistem kontrolnya, dimana saya juga menggunakan Bootstrap sederhana sekali seperti ini, menggunakan JavaScript juga. Ketika diklik itu aksinya apa. Di sini juga menggunakan PAHO MQTT dan menggunakan fungsi subscribe untuk mengendalikan dari website ke ESP8266. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke Arduino. Oke teman-teman, kita masuk ke Arduino IDE, dimana Arduino IDE ini kita menuliskan beberapa perintah program yang akan dijalankan oleh ESP8266 sebagai microcontroller ataupun otak untuk berkomunikasi dengan website atau mesin to mesin menggunakan protokol MQTT, dimana di sini terdapat beberapa library yang digunakan. Yang pertama adalah ESP8266 Wi-Fi, dimana untuk berkomunikasi menggunakan website kan harus terhubung dengan internet atau berkomunikasinya melalui jaringan internet. Nah di ESP8266 ini memiliki khusus yaitu library Wi-Fi. Kemudian ada library PubSubs Client. PubSubs Client digunakan untuk berkomunikasi melalui jalur MQTT atau Publish Subscribe Client. Kemudian ada include DHT sebagai library suhu DHT11. Nah ini adalah define variable. Kemudian untuk bisa terhubung ke internet, si ESP8266 itu harus ada SSID dan passwordnya dulu. Kemudian menggunakan ini adalah yang terpenting. Nah untuk yang saya gunakan ini menggunakan MQTT dari Cloud MQTT, di mana terdapat MQTT servernya, MQTT port,
MQTT user dan password. Ini semua saya dapatkan dari Cloud MQTT. Masuk saja ke websitenya Cloud MQTT. Sana kalian akan mendapatkan servernya apa, menggunakan port berapa, dan username dan passwordnya. Dimana ada setup, kita menghasilkan begin atau DHT untuk memulai, pin mode, serial begin menggunakan ini untuk memulai wifi. Kemudian ini adalah klien publish, contohnya itu ada reconnect. Intinya ini aja sih.